Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Inco. Saham Inco pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup naik 0,33% ke harga 22.960. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini saham Inco masih bergerak sideways. Dan saat ini masih berada di atas daerah support di EMA 150. Dan untuk jangka menengah bisa kita lihat saat ini Inco masih bergerak uptrend. Jadi sebelumnya bergerak downtrend, terjadi reversal trend, mulai naik, dan saat ini telah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Dan setelah berhasil break, bisa kita lihat Inco masih bergerak sideways. Coba kita lihat dulu, resistance saat ini berada di sekitar harga 3.150. Dan support saat ini berada di garis EMA 150 di sekitar harga 2.850. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Rabu kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan hari itu. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing melakukan sedikit distribusi. Dan jika kita lihat 2 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan akumulasi pada saham Inco. Jadi distribusi yang dilakukan masih sangat kecil apabila kita bandingkan dengan akumulasi yang telah dilakukan. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Inco di harga bawah, saat ini saham Inco masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas garis support di EMA 150, tidak perlu melakukan take profit dulu. Jadi hold saja terus karena masih ada peluang untuk naik menembus resisten di harga 3.150 ini dan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat di harga 3.400 di sekitar daerah sini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah tunggu Inco turun kembali mengetes daerah support di EMA 150 dan rebound, baru teman-teman entry. Setelah teman-teman entry, bisa hold saja terus, atau mau take profit bisa take profit di sekitar harga 3.150 sampai 3.200 apabila teman-teman mau trading jangka pendek. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ITMG. Saham ITMG pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 7.675. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini atau 1 bulan terakhir ini ITMG masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten kuat di EMA 50. Jadi resisten ini telah beberapa kali berusaha di break ITMG dan gagal. Setiap kali menyentuh atau mendekati garis ini selalu turun. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar pada penurunan 2% ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat dalam 3 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham ITMG. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya ITMG masih akan bergerak sideways minggu depan. Jadi masih akan bergerak dalam range harga support di harga 7.000 di sekitar daerah sini. Dan resisten di garis EMA 50 di sekitar harga 8.100.
Jadi TMG masih berpeluang untuk turun menuju harga 7.000 dalam 1 minggu ke depan. Dan untuk teman-teman yang ingin entry, sebaiknya tunggu di harga 7.000 dan swing trade saja saat ini. Karena peluang untuk break dari resisten di EMA 50 masih sangat kecil untuk satu minggu ke depan. Berikutnya saya akan menganalisa saham Akra. Saham Akra pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 2.210. Bisa kita perhatikan di grafik, penurunan hari Rabu kemarin membuat Akra telah berada di bawah garis EMA 50. Jadi yang sebelumnya berhasil break dari garis EMA 50, setelah naik mendekati harga 2.500 mulai turun, saat ini terlihat gagal bertahan di atas daerah support ini. Memang kita harus tunggu konfirmasi pada perdagangan minggu depan. Apabila minggu depan terkonfirmasi Akra break dari garis support ini, maka Akra akan bergerak downtrend kembali. Garis MACD ini bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih terus melakukan distribusi pada saham Akra. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Dari data yang kita dapat, sebenarnya Akra lebih berpeluang untuk turun menembus support di EMA 50 ini dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 2000. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Akra, sebaiknya cut loss apabila support di EMA 50 ini terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling aman adalah tunggu di sekitar harga 2000. Saat menyentuh harga 2000 rebound, teman-teman baru entry. Karena apabila ternyata support di harga 2000 juga terlewati, maka Akra akan sangat downtrend dan berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 1600. Jadi sebaiknya saat ini jangan entry dulu pada saham Akra. Karena secara tren juga bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ICBP. Saham ICBP pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup turun 3% ke harga 9.600. Bisa kita perhatikan di grafik, hampir 2 bulan terakhir ini ICBP memang masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat, masih gagal break dari resisten di EMA 50. Jadi setiap kali mendekati garis EMA 50 bisa kita lihat mulai turun kembali menuju support di harga 9.500. Jadi begitu saja terus mendekati support, naik lagi, mendekati resisten, turun lagi. Jadi saat ini memang saham ICBP lebih cocok untuk di swing trade. Jadi kita beli di daerah support, saat mendekati resisten mulai turun kita jual, tunggu lagi di daerah support. Itu gunanya trading swing trade. Dan jika kita perhatikan hari ini, hari Rabu kemarin ICBP sempat turun di bawah daerah support di harga 9.500 dan naik kembali. Jadi bisa kita perhatikan bahwa garis support di 9.500 merupakan support yang kuat dan resisten di EMA 50 juga merupakan resisten yang kuat. Dan pada hari Jumat kemarin baru keluar berita bahwa ICBP laporan keuangan kuartal pertama naik lumayan tinggi. Jadi ini bisa memberikan sentimen positif untuk saham ICBP minggu depan. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat, bandar masih melakukan sedikit distribusi pada penurunan 3% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat, asing pada penurunan tanggal 20 ini malah melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi apabila kita bandingkan sebelumnya asing terus melakukan distribusi, tiba-tiba pada saat penurunan 3% ini asing mulai masuk. Jadi bisa kita simpulkan asing sebenarnya sudah tahu bahwa laporan keuangan ICBP bagus. Jadi sebelum kita tahu, asing sudah tahu duluan. Oleh karena itu mereka langsung membeli di harga bawah. Jadi walaupun turun mereka beli karena mereka beranggapan bahwa ICBP bisa naik dalam beberapa minggu ke depan. Jadi dari data yang kita dapat ini, saya melihat ICBP layak untuk kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman pengen entry, bisa entry apabila
Selasa depan ICBP berhasil rebound dari daerah support di harga 9.500. Dan teman-teman bisa hold selama masih bertahan di atas daerah support ini. Karena selama masih bertahan di atas daerah support ini, peluang untuk break dari resisten di EMA50 masih sangat besar. Jadi ICBP masih berpeluang untuk break dari resisten di EMA50 ini dan melanjutkan kenaikan menuju resisten kuat berikutnya di EMA150. Jadi teman-teman beli di harga 9.500 boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati resisten di EMA 150 di sekitar harga 10.550. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ICBP, saat ini hold saja terus karena laporan keuangan bagus dan sepertinya kuartal kedua juga akan bagus karena setahun ini jika kita lihat konsumsi produk Indofood naik tinggi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.